Jadi saya tuh baca baca berapa kali tuh, baca komen YouTube, baca komen di Facebook juga ya, karena saya aktifin di Facebook itu banyak banget yang komen ke saya tuh. Gak banyak sih sebenarnya, ada beberapa, cuman rata-rata tuh kok komennya tuh selalu sama requestnya. Bang, bahas AEW bang, capek. Jujur aja kemarin saya nggak bahas AEW, kenapa? Karena alasannya satu, nggak ada beritanya. Yang kedua, ya bingung juga mau bahas apa, karena emang nggak ada, belum ada berita yang hot banget gitu loh. Selama beberapa hari ini tuh ya makanya bahasanya ringan-ringan, kayak kemarin bahas Cody Rhodes, bahas Seth Rollins, yang agak berat tuh kemarin yang ribut Britt Baker sama MJF kan. Itu juga sebenarnya karena konfliknya udah kejadian, makanya saya mau bahas gitu. Saya nggak, ya inilah nggak peduli banget itu kalau dikatain modal kopi doang loh. Ada loh yang bilang gitu ke saya, cuma ya udahlah, biarin aja. Toh yang saya beritain juga nggak ini kok, nggak ngawur kok, jadi teman-teman bisa cek bareng aja gitu. Dan kalau ditambahin opini saya kan, saya juga pasti kasih disclaimer gitu. Tapi hari ini sesuai dengan request teman-teman, karena hari ini ada berita AEW. Jadi yuk kita bahas berita AEW ini bareng-bareng. Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MI for Wrestling. Hari ini kita bahas soal AEW ya. Jadi kenapa saya hari ini bahas AEW? Selain karena request teman-teman yang banyak banget, saya pengen bahas AEW karena memang lagi ada beritanya ya sekarang terbaru. Pagi ini, saya rekam sore sih ya. Jadi pagi ini, ya hari ini ya, itu beritanya adalah AEW resmi tekan kerjasama dengan Fulham sebagai sponsor. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan ya? Mungkin ini bagus buat dua-duanya, tapi saya nggak mau bahas soal itu. Mungkin buat teman-teman juga dirasa, oh bagus ya AEW udah iklan nih, gitu. Iklannya ke Fulham gitu ya, bagus ya gitu. Ya sih, kita nanti kita bahas bareng-bareng ya soal dealnya seperti apa. Tapi saya pengen bacain dulu dealnya itu kurang lebih apa aja yang didapatkan dan skemanya seperti apa. Ini skema sini bukan yang per tahunnya ya, tapi apa aja yang bakal dapetin gitu ya buat ngesponsorin AEW ini ke Fulham ya. Jadi yang pertama, AEW akan menjadi sponsor utama untuk Fulham, tapi lebih tepatnya klub wanita Fulham di baju depan ya. Berarti nanti kan jersey ya, teman-teman udah kebayang lah jersey seperti apa. Jadi di depannya itu AEW tulisannya. Ya teman-teman bisa lihat di thumbnail ya. Terus yang kedua, selain itu Craven Cottage, kandangnya Fulham, itu nanti akan ada iklan AEW-nya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Ya fair enough lah kalau kata saya, dengan adanya seperti itu. At least AEW sudah mau keluar lebih banyak untuk dalam advertising dan lain sebagainya ya. Memang itu hal bagus juga sih kalau kata saya. Cuman di sini yang pengen saya bahas adalah bukan soal AEW ini bagus gak sih atau seperti apa enggak. Jadi yang pengen kita ketahui dulu yang pertama, kenapa sih deal ini bisa terjadi? Menurut teman-teman seperti apa? Coba jawab dulu ya, kita kasih waktu 5 detik. Ya, udah kebayang? Ya, kalau nggak kebayang, sini saya jelasin. Jadi kenapa bisa sama, kenapa bisa AEW kerjasama dengan Fulham, itu alasannya simple, karena yang punya sama. Ya, itu. Jadi teman-teman harus tahu gitu, kalau yang punya sama, sama-sama punya siapa? Shahid Khan. Ya teman-teman bolehlah mau menjawab, tapi kan bang, yang punya AEW itu Tony Khan kan, bukan Shahid Khan. Ya, gini aja lah. Gini aja. Itu, AEW itu bisa terbentuk, emang Tony Khan tuh adalah owner, presiden, chairman, head of creative dan lain sebagainya ya, teman-teman udah tahu lah jabatan Tony Khan di AEW, intinya dia yang pegang gitu. Tapi kan yang punya uangnya bapaknya. Saya udah bahas berapa kali gitu. Jadi ya membangun AEW ini murni karena ada uang bapaknya juga gitu loh. Cuman memang posisinya di sini si Tony Khan lebih lepas aja gitu. Kalau di AEW beda kayak di tempat lain kan, Fulham, di Jacksonville Jaguars juga kan, itu nggak sebebas di AEW gitu. Dimana kan kalau di AEW karena memang marketnya untuk entertain, jadi sportsnya nggak terlalu terlihat. Jadi nggak ada aturan-aturan spesifik di sports yang harus begini, harus begitu, nggak ada kan. Kalau di luar kan ada gitu, kayak di NFL ya, kayak di kan Jacksonville Jaguars kan di NFL ya.
kan itu ada aturannya, kayak ada draft, ada salary cap dan lain sebagainya. Itu teman-teman udah tahu lah aturannya ya. Kalau yang nonton NFL, saya nggak terlalu nonton NFL, jadi cuma ngikutin update sedikit-sedikit. Jadi mungkin teman-teman bisa tambahin aja di komen soal update NFL dan lain sebagainya. Kalau yang bola saya cukup tahu ya. Jadi ya kenapa bisa gitu? Karena Fulham ini ya kan, dan AEW yang punya sama ya. Yang dimana kalau Tony Khan di Fulham posisinya adalah direktur sepak bola, alias tangan kanannya Shahid Khan gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan, tapi kan bang beda bang, tapi kan gini bang, ya sama sebenarnya mah, cuman memang entitasnya berbeda gitu ya. AEW Fulham gitu. Makanya ya ini mungkin kalau teman-teman kasusnya kalau misalkan di dunia sepak bola ya yang cukup umum itu kayak Manchester City sama Etihad, OG Sinis sama Ineos gitu ya, atau klub-klub lainnya ya yang mana saya juga agak bingung sih kalau dijelasin satu-satu, cuman teman-teman harus kebayang lah ya, kurang lebih kayak gitulah. Kenapa kan ya Manchester City sama Etihad itu kan karena yang punya sama-sama dari Uni Emirat Arab ya, makanya bisa kerja sama. Nah ini juga AEW statusnya seperti itu gitu. Kenapa ini bisa terjadi itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanya, oh ini kejadian bang, ya itu jawabannya. Terus sekarang pertanyaannya, apakah ini menguntungkan untuk AEW? Jawaban saya adalah iya dan tidak. Kenapa iya? Saya setuju kalau ini menguntungkan AEW kalau posisinya yang tadi, yang nomor 2 ya, AEW akan mulai diiklankan di Craven Cottage. Itu saya setuju, akan menguntungkan AEW. Kenapa ya? At least pasarnya lebih lebih luas aja gitu. Ya itu juga, itu kan yang harus dilakukan oleh AEW untuk mengencangkan pasar, bukan? Masa mau diborong terus sama WWE? Apalagi kan AEW ini sudah menasbihkan diri untuk menjadi direct kompetitornya. Ini kalau ada yang bilang alternatif bullshit lah udah. AEW itu memang sudah diplot sama Tony Khan untuk jadi direct kompetitornya WWE, karena memang coba teman-teman waktu berita sebelum TKO mau beli WWE ya, itu kan sebenarnya udah ada gorengan loh. Jadi ada media-media itu yang menggoreng Tony Khan mau beli WWE, tapi kan gak kejadian. Faktanya ya karena memang gak ada uangnya gitu loh. Memang valuasinya nggak sekecil itu gitu buat WWE dibeli sama Tony Khan. Itu aja kata saya mah. Terus gini, itu kan menguntungkan ya kata saya, karena memang untuk mengencangkan pasar. Nah, saya bilang nggak setuju, bukan nggak setuju ya, saya bilang ini tidak menguntungkan AEW. Yang pertama, kenapa yang pertama tidak menguntungkan kata saya? Karena gini, kalau teman-teman tahu, ya kita semua nggak akan mendebat lah, Fulham itu tim laki-lakinya itu di kasta tertinggi di Premier League. Ya itu teman-teman udah tahu lah. Apalagi Fulham juga punya sejarah gitu, yang mana klubnya juga cukup mentereng gitu. Klub wanitanya, oke lah, saya lihat di Wikipedia, dia adalah klub wanita pertama yang mengubah statusnya dari tim amatir ke tim profesional di Eropa. Di Eropa loh, bukan di Inggris lagi, di Eropa. Jadi intinya sepak bola wanita Eropa itu nggak akan berkembang kalau nggak ada Fulham lah. Itu kasarnya bisa kita bilang seperti itu. Tapi faktanya sekarang Fulham di mana? Fulham itu cuman di tier 5, tier 6 lah. Ya pokoknya di yang Nation League itu loh, yang di bawahnya Nation League. Kalau teman-teman nyari tahu ya. Jadi kan kalau kastanya Liga Inggris itu kalau nggak salah, pokoknya kasta tertinggi si Premier League gitu ya. Kalau di perempuan berarti Women's Super League. Di bawahnya Championship, League 1, League 2. Nah, ini di bawahnya, baru di bawahnya itu ada Nation League lah. Kurang lebih kayak gitu ya. Yang wanita saya kurang tahu apakah ada League 1, League 2 atau gimana. Tapi yang jelas posisinya itu ya di bawahnya Nation League gitu loh. Jadi ya nggak terlalu bagus juga kalau kata saya. Jadi ya who knows, apakah ini akan menguntungkan AEW, nggak tahu juga. Tapi kalau menguntungkan Fulham sih sudah jelas iya ya. Karena di sini kita bisa memastikan berarti dalam tanda kutip Fulham dapat uang lebih banyak gitu dari keluarga Khan. Karena memang kalau saya baca ya, jadi sebenarnya si Tony Khan ini udah diprotes loh dari awal dia bikin AEW. Kalau teman-teman gak yakin ya, jadi sebenarnya si fans Fulham ini udah mulai pada protes sama Tony Khan. Kenapa? Ya kalau kata fansnya Fulham ya, wajar deh klub yoyo. Orang Tony Khan-nya juga lebih sayang AEW ketimbang Fulham ya, yang mana
Fulham juga sama-sama ngasih kontribusi loh sama keuangannya keluarga Khan gitu. Menurut fansnya Fulham ya. Terserah sih kalau teman-teman nggak begitu yakin gitu ya. Jadi teman-teman kalau nggak begitu yakin silakan cari aja video-videonya Sky Sport tahun 2020. Pokoknya tiap bahas Fulham aja, tiap bahas Fulham atau bahas Tony Khan itu ada tuh, ada komen-komen kayak gitu. Ini teman-teman cari-cari aja lah. Ya, sekarang sih gini aja, teman-teman nggak usah terlalu kayak menggebu-gebu soal oh bang, kalau AEW sama Fulham tuh nanti kerjasama nanti bakal menguntungkan dalam hal begini. Ya kata saya sih nggak begitu ngaruh-ngaruh juga sebenarnya. Ya orang segitu-gitunya sebenarnya. Ya sekarang sih saya sih lebih pengen menekankannya baik ke AEW maupun ke Fulham, perbaiki manajemen gitu. Karena kalau misalkan saya disuruh mengkritik soal sepak bolanya Fulham ya, soal manajemen sepak bolanya Fulham, ya Fulham itu sekarang murni bagus karena Marco Silva doang, yang notabene adalah manajernya Fulham. Tony Khan-nya turun tangan nggak banyak juga gitu. Tony Khan nggak terlalu banyak kasih kontribusi, justru Fulham itu bisa bangkit karena kepintarannya Marco Silva gitu. Itu kalau kata saya. Ya teman-teman kalau nggak setuju nggak apa-apa lah, terserah juga. Apakah sekarang AEW mungkin akan melakukan hal yang sama? Entah, saya juga nggak mau bahas juga soal itu. Ya ini kan dikembalikan lagi ke semuanya ya. Apakah kalian mau menerima itu atau tidak? Ya, itu aja dulu buat berita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya ya teman-teman. Kalau ada yang mau request, mau bahas AEW lagi bang, ya udah tulis di komen. Kasih kritik saran juga boleh di komen. Like dan share kalau video dirasa bermanfaat, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan update berikutnya dari MF Wrestling. Nggak usah nyinyir gitulah. Saya bukan nggak suka dinyinyirin ya, lebih ke kalian nggak capek nyinyirin orang. Ya sekian.